пидорасы россияне расстреляли инвалидскую машину, знак висит инвалиды. Дедушка лет за 70 и бабушка, два старика, которые ехали до дому. Их Perang antara Rusia dan Ukraina terus memanas. Konflik ini dinilai terjadi karena Rusia ingin memberikan pelajaran kepada Amerika dan NATO. Pelajaran apa yang dimaksud dan bagaimana semestinya sikap Indonesia dalam konflik ini? Sudah bersama kami pengamat militer dan pertahanan, Koni Rahakundini Bakri. Bu Koni, selamat malam. Selamat malam, sehat selalu. Salam sehat Ibu Koni. Ibu Koni, dari kacamata pertahanan dan juga geopolitik, apa sebenarnya pesan yang Rusia ingin sampaikan bagi Amerika dan NATO atau juga termasuk bahkan dunia? Saya kira pesannya sangat jelas ya. Presiden Putin itu orang yang sangat pintar menurut saya dan sudah selesai dengan dirinya. Jadi dia tuh betul-betul sekarang mungkin sudah waktunya dia melihat bahwa regional equilibrium itu tidak terwujud. Jadi kalau kita mau tarik ini sama seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, menurut saya ketika Bung Karno berani waktu itu malah sampai keluar dari PBB dan berani dengan lantang menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal, to build the world anew. Jadi waktu itu Bung Karno sangat melihat betapa tidak fairnya dunia itu, betapa kolonialisme, kemudian segala hal yang menurut Bung Karno tidak fair itu kemudian dia wujudkan dalam ide to build the world anew, dan itu lahir dari sebenarnya pertemuan Asia Afrika. Kalau kita lihat pertemuan Asia Afrika atau kelompok non-blok, itu kan negara-negara bergabung terbesar setelah PBB. Kalau kita lihat itu mungkin 3/4-nya PBB ya, negara non-blok. Jadi waktu itu ada kesadaran Presiden Soekarno untuk betul-betul mendirikan apa yang disebut regional equilibrium itu. Nah, sekarang sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak ada itu. Kita bisa melihat bagaimana ekspansi besar-besaran Amerika, NATO dan kawan-kawan semakin mengemuka, dan saya rasa itu sudah dalam titik terkait Ukraine sudah sampai kepada titik di mana Presiden Putin merasa this is the time. Sama seperti waktu itu Bung Karno berdiri tegak dan menghadapi dunia loh dan menyatakan mungkin this is the time. Gitu. Lalu dengan adanya sanksi secara finansial dari sejumlah negara, termasuk juga adanya bantuan militer yang dikirimkan untuk membantu Ukraina, adakah ini berdampak kepada invasi Rusia, Mbak Koni? Berdampak pasti. Jadi begini, menurut saya kita tuh semua orang khawatir tentang perang dunia ketiga ya. Tapi kalau saya melihat harusnya dunia itu bukannya sibuk mengkondem Rusia, tapi justru melihat kenapa Rusia melakukan itu. Karena Rusia itu pasti sudah sangat banyak perhitungannya. Dan terkait misalnya pemboman PLTN Zaporizhzhia ya, itu menurut saya sekarang itu sedang perang urat saraf. Kita perhatikan, makanya dari pertama saya nggak pernah bilang Putin itu berniat invasi. Saya tidak membenarkan Putin untuk apapun caranya ya dengan melakukan perang. Tetapi saya mesti melihat apa alasan dia. Pertama dia cuma bilang ini demilitarisasi. Tapi kan kita lihat apa reaksi Ukraine. Dan apa reaksi 16 negara kemudian lewat. Mereka tidak berdiri atas nama NATO. Tapi masing-masing negara itu kemudian supply senjata terhadap Ukraine. Ini kan nggak fair gitu. Dan kalau kita lihat kembali. Waktu Soviet jatuh. Presiden Rusia atau Putin itu nggak pernah bilang mereka nggak boleh berhubungan dengan EU. Silahkan gitu. Beberapa negara menjadi anggota NATO silahkan. Dia hanya bilang karena Ukraine itu adalah perbatasan sangat besar dan sangat dekat dengan perbatasan Rusia. Itu kan besar, beda dengan negara kecil lainnya kan. Makanya dia bilang silakan yang lain, tapi tidak Ukraine dan Georgia, utamanya Ukraine gitu kan. Karena itu ada buffer zone si Donbas ini kan itu menjadi buffer zone dia. Dan menurut saya kenapa NATO mau ekspansi terus? Why gitu? Dia hanya bilang tidak boleh ada NATO di sana. Makanya disampaikan oleh Putin, itu rasanya seperti saya menaruh rudal dan di Kanada dan di Meksiko, gitu. Masa seluruh dunia nggak mengerti? Makanya kalau sekarang semua orang bilang bahwa akan perang dunia ketiga karena kegilaan Putin, saya malah terbalik melihatnya. Saya rasa yang agak-agak overconfident itu adalah Amerika Serikat dan negara Barat, negara NATO. Kenapa gitu? Karena sekali lagi, apa sih yang diminta sama Putin? It's very simple. Dia bicara tentang kepentingan nasional dia. Dan kita kan tahu apa yang terjadi di perbatasan Ukraina sebelah timur itu. Pasukan Ukraina itu bernuansa neo-Nazi. Itu kita sudah tahu, ya kan? Dan bagaimana pasukan-pasukan ini sebenarnya mengganggu cukup Putin karena itu ada di perbatasan yang sensitif di sebelah timur gitu. Nah kemudian juga bagaimana sebenarnya setiap hari warga Rusia itu di Donbas sejak 2014 sebenarnya banyak terbunuh, tapi nggak diangkat oleh media. Kemudian Rusia itu meminta jaminan hukum. Nggak ada yang menanggapi. Rusia minta NATO, kemudian US, EU untuk stop membiayai Ukraine.
dengan impunitasnya. Tapi PBB juga diam. Kemudian Rusia minta Ukraina untuk berkomitmen, misalnya menghormati perjanjian Minsk 1 dan 2. Itu juga nggak dipenuhi, Pak. Nah, sekarang Rusia itu meminta juga agar NATO tidak memperluas perbatasannya dan mohon tidak bergabung dengan Ukraina atau ke Ukraina. Apa yang dijawab oleh Eropa? Mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini kan udah nggak fair, gitu loh. Kecuali Presiden Putin itu meminta semua negara bekas Soviet itu nggak boleh diganggu-gugat, tidak boleh berhubungan dengan EU. Fine. Jadi yang diminta hanya Ukraina untuk menjaga Rusia. Jangan bergabung dengan NATO, bukan nggak bergabung dengan EU. Silakan dia mau tanda tangan dengan EU apapun. Ekonomi, politik, sosial, budaya apapun terserah, tapi tidak untuk menjadi bagian NATO. Yang kedua, coba kita perhatikan embargo itu sudah sadis. Kalau baca berita-berita terakhir, ini sudah jadi proksi untuk bagaimana mengganggu Presiden Putin dari dalam dan negeri. Percaya nggak urusan kucing Rusia sekarang nggak di-ban untuk ikut kompetisi dunia. Kucing, coba. Sekarang bagaimana seluruhnya di-ban, SWIFT system, jelas uang ya di mana-mana. Sekarang sampaikan ke kucing, persatuan-persatuan olahraga. Jadi menurut saya nggak fair. Coba kita sekarang jujur. Apa yang kita lakukan kepada Bush waktu dia menggempur semuanya, Afghanistan, Irak, Libya? Apa pernah dunia bersatu kemudian melawan dia? Kenapa seolah-olah sekarang semua orang melawan Putin gitu? Padahal kalau kita lihat perang ini ya di dunia ini, per 2001 aja sudah 81% itu dilakukan oleh USA dan kawan-kawan. Pernah dengar nggak kalau excuse misalnya tidak ada nuklir di Irak? Oh, itu laporan intelijen yang salah. That's it. Seolah-olah pelaporan intelijen yang salah, negara sudah luluh lantak, nggak apa-apa. Putin menurut saya tidak mau melakukan invasi. Dia memberikan peringatan, tapi kemudian dia didesak terus, makanya peringatannya makin keras. Tapi itu juga, tapi itu jangan salah. Kayak reaktor kayak PLTN nuklir. Kita kan tahu kita ada precision guided missile misalnya. Kalau terus senjata makin canggih, wah orang udah panik mau perang. Enggak, Putin tahu betul kan ini tembak apa. Yang kebakaran apa? Reaktor nuklir baik-baik aja. Makanya di pertemuan kedua ini saya berharap sangat US dan NATO tuh menahan diri dan sekali ini sajalah ikut Putin. Dia nggak minta apa-apa, dia hanya minta tidak ada NATO di Ukraina. Dan saya seluruh dunia harus stand up buat Putin, bukan membenarkan dia, tapi mengerti kenapa posisinya menjadi seperti ini. Dan terkait regional balancing, apa yang dilakukan Putin adalah contoh bagaimana sebenarnya kita harus melakukan regional balancing, terutama di kawasan kita. Kawasan kita sekarang pun sama, dikepung oleh Amerika, kawan-kawannya dan NATO. FPDA, The Quad, AUKUS. Anytime itu bisa menjadi paksa Indo-Pasifik. Indonesia posisinya masih mau di mana? Masih mau non-blok atau mau beraliansi? Itu yang sekarang kita mesti jelas. Tapi saya sangat menyesalkan kenapa bisa dilakukan Indonesia dan dalam prinsip politik bebas aktifnya dan dalam momentum apa hal ini bisa dilakukan? Pertama, kita harus menanulir posisi kita kemarin di PBB. Kenapa kita kemudian ikut-ikutan menyalahkan Rusia? Kita harus tidak menyalahkan Rusia dan abstain, harusnya. Nomor 2, presiden kita ini sekarang menjadi pemimpin G20. Disinilah sebenarnya kesempatan Presiden Jokowi itu stand up seperti Presiden Soekarno. Kita itu negara yang sangat melihat apa yang telah terjadi itu sudah tidak fair. Lihat aja jujur apa yang terjadi di dunia hari ini. Jangan terbawa hipokrisasi. Ini yang sedang menurut saya sedang dilawan oleh Putin. Pandangan dunia hipokrit tentang bagaimana merunning dunia yang aman, yang damai, yang adil dan merata untuk semua penduduk dunia, termasuk penduduk Rusia. Baik, Ibu Kony Baki, terima kasih untuk waktu dan juga jawaban Anda dalam Top News pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Pemirsa, Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichuk, melampiaskan kekesalannya atas bantuan yang diberikan Israel berupa helm untuk pasukan Ukraina. Bukannya senang mendapat bantuan dari negara lain, Dubes Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichuk, malah merasa kesal. Ia kesal karena tidak senang dengan helm pemberian Israel tersebut. Menurut Dubes Ukraina, Israel seharusnya memberikan bantuan senjata untuk melawan serangan Rusia. Namun Israel malah memberikan bantuan defensif terhadap Ukraina dalam melawan invasi Rusia. Bantuan yang diberikan Israel adalah helm pelindung. Sembari mengenakan helm pelindung yang disumbangkan Israel kepada Ukraina, Kornichuk melontarkan pertanyaan, bagaimana bisa perlengkapan semacam ini dianggap mematikan? Meski begitu, Kornichuk juga menyampaikan terima kasih kepada Israel atas upayanya menengahi Ukraina dan Rusia.
Dia menyebut upaya mediasi semacam ini melebihi kemungkinan bantuan militer apapun. Israel telah mengecam invasi Rusia ke Ukraina, namun cenderung membatasi diri dengan hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan dan mempertahankan komunikasi dengan otoritas Rusia.